dan berkah dalam semuanya. Perkenalkan, nama saya Swastika Punia Dewi SPD. Saya adalah peserta PPG Pendidikan Agama Katolik Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Adapun nomor induk mahasiswa saya 253091689. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 2 Klaten dengan tema Panggilan Murid Yesus kelas 8 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luruskan. Lurus. Balik. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, pagi. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Sebelum kita memulai segala sesuatu pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silahkan Mira masuk ke depan. Mari teman-teman dan bukunya kita berdoa. Bapa dan Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat serta rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di ruang kelas ini dan keadaan sehat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran agama. Kami mohon putusan Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami setiap sabda dan ajaran-Mu yang akan kami pelajari nanti melalui guru pembimbing kami. Ya Bapa, berkatilah guru yang akan mengajar kami, berikanlah ia kesabaran dan hikmat. Lalu berkatilah pula kami ya Bapa, agar kami mampu menerima setiap ajaran yang kami pelajari pada pagi hari ini. Semoga segala pelajaran yang kami terima pada pagi hari ini dapat berguna bagi masa depan kami, dan kami dapat menjadi garam dan terang untuk sesama kami. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, kita sudah berdoa. Terima kasih Naila. Kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Amin.
menduakan, menggandakan arti kebaikan. Kemudian ada yang lain? Ya, Michelle. Mukjizat kebangkitan sama mukjizat mengusir roh jahat. Ya, mukjizat kebangkitan dan mengusir roh jahat. Ada salah seorang pemuda yang dibangkitkan oleh Yesus. Dari mana pemuda itu? Dari Nain. Oke, lalu yang kedua, apa alasan Yesus melakukan tindakan mukjizat? Ada yang tahu, masih ingat? Oke, Brahma, silakan. Untuk menunjukkan identitasnya. Untuk menunjukkan identitas Yesus. Siapa Yesus itu sebenarnya? Yesus ingin menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar anak Allah atau Mesias yang telah dijanjikan. Ya, Yesus ini adalah anak Allah yang dijanjikan juru selamat Mesias. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Kalian merasa dipanggil atau diajak untuk melakukan sesuatu yang baik? Pernah. Lalu, contohnya memberi teman atau menjadi ketua. Di sini ada yang pernah dipanggil temannya untuk mengerjakan sesuatu atau dimintai pertolongan? Sudah pernah? Lalu apa perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Senang, gembira, bahagia. Nah, kalau kita juga dipanggil oleh Yesus itu, kita harus bahagia, harus siap. Ini adalah pembukaan terkait dengan materi pada hari ini yang akan kita bahas. Lalu kemudian modal pembelajaran hari ini kita akan menggunakan problem based learning. Nilai persatuan, kesetiaan, dan pelayanan yang dapat diteladani oleh murid Yesus, oleh Yesus sendiri, serta menunjukkan sikap tanggung jawab, adaptif, dan berani bersaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah peserta didik mampu merumuskan ide-ide pelayanan yang orisinal dan kreatif serta melaksanakan tugas perutusan tersebut secara kolaboratif. Kolaboratif itu bersama-sama. Nah, di lingkungannya sebagai wujud nyata menanggapi panggilan Yesus. Anak-anak yang terkasih, kita sudah masuk ke inti pembelajaran hari ini terkait dengan pemecahan suatu permasalahan. Kalian akan disajikan suatu video, ada tulis juga. Nanti saya akan membagikan LKPD 1.1. Di situ ada sebuah persoalan pendalaman, video pendalaman terkait dengan seseorang yang melakukan wawancara dengan seorang pastor. Nama pastornya adalah Pastor Frans, terkait masalah atau pergumulan untuk menjadi seorang pastor. Ya, masalah panggilan itu. Kita akan lihat, kalau bisa kalian lihat ada scan button. Tadi sudah membawa HP, saya sudah meminta kalian membawa HP per kelompok. Sudah dibawa. Ya, nanti bisa juga digunakan untuk scan barcode. Ya, itu sudah ada barcode-nya. Nanti akan klik langsung di YouTube. Kalau tidak, saya juga akan menyediakan video singkat. Kita lihat ada video singkatnya saja dulu. Wawancara dengan Pastor Frans. Pastor, bisakah Anda menceritakan perjalanan panggilan Anda? Ya, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang biasa. Maka
Yaitu apa tadi? Kamila, murid Yesus. Kita diajak untuk mengungkapkan segala problematik yang ada dalam kisah tadi wawancara Pastor Franz ke dalam kitab suci. Kaitannya apa? Ya. Silakan, itu sudah saya bagi kelompok. Ya, sudah bawa kitab suci semuanya? Bawa kitab suci untuk pelajaran agama? Saya selalu minta kalian untuk membawa kitab suci pada saat pelajaran agama maupun saat pendalaman iman. Silakan dulu. Sudah saya bagi kelompoknya, ya. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 itu dari Injil Matius. Silakan. Bab 4 ayat 18 sampai 22. Sudah saya siapkan lembar KPD. Nah, mungkin kalian ya seperti tadi bisa scan barcode. Ya. Di situ sudah ada soal-soalnya. Silakan, karena satu kelompok hanya saya beri 1. Silakan ya, secara mandiri ya, menggunakan teknologi masing-masing akan saya bagikan. Silakan. Iya, sama-sama. Silakan. Bacaan yang terakhir dari Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Nah, silakan dibaca dari kelompoknya Michelle, kemudian kelompoknya Wahel. Silakan. Dulu. Lalu silakan kepada muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyapa diri, mengikut salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Maka gunanya semua orang memperoleh seluruh dunia, tetapi dengan nyawanya. Maka Allah memperolehnya sebagai ganti nyawa. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi mengikuti Yesus. Selamat pagi, berkah dalam ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 membagikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dharma. Saya Rina. Saya Wahid. Jawaban dari KPD 1.1 nomor 1 adalah solusinya adalah komunikasi yang tulus dari Pastor Franz dan keikhlasan orang tua serta mengalami manusia yaitu ibadah. Yang kedua adalah pandangannya adalah adanya panggilan batin yang lebih kuat dari cita-cita awal. Solusinya adalah berani mencoba dan merasakan mana yang lebih memuaskan jiwa. Nomor 3, tantangannya adalah cara menguji keseriusan berkomunikasi kita saat sebelum zaman bebas, justru menguji apakah kita benar-benar dalam hal itu. Dan yang keempat, solusinya adalah biarkan berani dengan tulus dan kita, walaupun akan kuat jika kita mencintai apa yang dimaukan. Siapa ada yang mau bertanya?
Tapi Yesus secara aktif memilih orang-orang ya untuk suatu tujuan. Semua orang dipilih ya untuk satu tujuan. Lalu panggilan yang beragam. Nah, ini ya. Yesus tidak memilih berdasarkan kekayaan, pendidikan atau status sosial. Contohnya ya, ia memanggil seorang nelayan yang sederhana. Nah, siapa? Ada Petrus dan Yohanes ya. Hingga pemungut cukai yang dibenci oleh manusia, Lewi ya. Kemudian bertobat menjadi beralih nama menjadi Matius. Simulanya, pertama, panggilan Yesus itu adalah undangan pribadi yang berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, sebab hari ini tidak, tapi terus menerus berlanjut. Panggilan itu datang dari Allah dan ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Menjadi murid Yesus itu artinya yang pertama, berani merespon panggilan secara total dan berintegritas setia pada firman Tuhan. Lalu yang kedua, siap berkorban memikul salib. Yang tadi ya sudah saya katakan, mengutamakan segala-galanya. Tuhan itu diutamakan. Jesus is number one. Lalu yang ketiga, mewujudkan cara hidup yang melayani, bersekutu, menggunakan talenta dan kreativitas kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Nah, ya. Panggilan Yesus itu adalah sebuah ajakan untuk bertindak. Menjadi murid Yesus hari ini bukan hanya masalah tahu cerita tentang kitab suci, tetapi tentang menanggapi panggilan secara pribadi. Mau nggak kita dipanggil? Mau. Lalu apa tindakan yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan? Kita dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ya, artinya itu kita menyangkal diri itu meninggalkan hal-hal yang buruk. Tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, seperti pengalasan, bermain games, ya, itu hal-hal yang buruk. Sehingga merupakan kebiasaan yang baik seperti belajar, menolong orang tua di rumah, ya, membantu dan lain sebagainya. Ya, silakan ditulis di buku masing-masing, ditulis masing-masing ya. Refleksi kita pada hari ini. Nah, silakan ditulis dulu. 1. Apakah saya sekarang percaya bahwa Yesus juga memanggil saya secara pribadi, bukan hanya 12 rasul saja untuk tugas perutusan? Ya. Lalu yang kedua, apakah saya bersedia meninggalkan satu kebiasaan, contohnya menunda tugas, berbohong, sebagai tanda keseriusan menanggapi panggilan Yesus? Yang ketiga, apakah saya merasa lebih tertantang untuk berani bersaksi atau membela kebenaran dengan integritas di depan teman-teman saya? Keempat, apakah saya sudah memiliki satu ide kreatif untuk melakukan pelayanan yang sederhana, ya, secara kolaborasi bersama-sama di sekolah atau di rumah minggu ini? Lalu yang kelima, apakah saya yakin konsekuensi mengikuti Yesus dengan memikul salib ini adalah hal yang layak saya jalani demi kebahagiaan sejati? Ya, saya beri waktu berefleksi 5 menit. Ya, silakan. Kita sudah menuju di akhir kegiatan pembelajaran. Terkait dengan tema panggilan murid Yesus, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Ya, silakan Alfred.
Marilah teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih saya ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada pembelajaran kali ini. Semoga kami dapat menerangkan pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada pembelajaran ini tidak hanya ketinggalan dalam pikiran kami, tetapi juga dapat menjadi bekal kami untuk masa depan. Ya Tuhan, kali ini kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Berkatilah kami dan orang tua kami serta ibu kami supaya selalu dalam perjalanan. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang berdasarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti